Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Yuk kita belajar bareng lagi. Kali ini kita latihan soal tentang imunisasi dan tentang materi kebidanan imunisasi ya teman-teman. Oke, dan cus langsung saja kita ke soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, bayi Nyonya M lahir di rumah sakit pada tanggal 26 April 2020 dengan jenis kelamin laki-laki dengan berat badan lahir 3000 gram. Imunisasi HB0 dan polio dapat diberikan saat A. 10 hari setelah bayi lahir, B. sebelum bayi pulang dari rumah sakit, C. 1 bulan setelah bayi lahir, D. 4 bulan setelah bayi lahir, atau E. 9 bulan setelah bayi lahir. Imunisasi HB0 dan polio dapat diberikan saat sebelum bayi pulang dari rumah sakit ya teman-teman. Cus soal kedua, seorang bayi Nyonya L jenis kelamin laki-laki lahir spontan beberapa jam yang lalu di praktek mandiri bidan. Bayi lahir spontan, aterem, keadaan umum baik, gerakan aktif, menangis kuat, dan tonus otot baik. Bayi sudah mendapatkan vitamin K1 dan salep mata. Selanjutnya bidan akan menyuntikkan vaksin hepatitis kepada bayi Nyonya L. Berapakah dosis yang tepat diberikan kepada bayi? A. 0,05 ml intrakutan, B. 0,05 ml intramuskuler, C. 0,5 ml intrakutan, D. 0,5 ml intramuskuler, atau E. 0,1 ml intramuskuler. Dosis yang tepat diberikan pada bayi yaitu jawabannya adalah D. 0,5 ml intramuskuler. Jawaban A. 0,05 ml intrakutan untuk dosis pemberian dari BCG. BCG disuntikan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas. Untuk vaksin DPT HB/HIV, dosis pemberiannya adalah 0,5 ml diberikan secara IM pada anterolateral paha atas. Untuk vaksin polio diberikan secara oral 1 dosis yaitu 2 tetes. Untuk vaksin IPV atau inaktif polio vaksin disuntikan secara intramuskuler atau subkutan dalam dengan dosis pemberian 0,5 ml. Untuk vaksin campak, dosis pemberian 0,5 ml disuntikan secara subkutan pada lengan kiri atas atau anterolateral paha. Oke, cus soal ketiga. Bayi Nyonya M beberapa hari yang lalu sudah mendapatkan imunisasi BCG. Saat ini timbul bengkak dan merah di kulit bekas penyuntikan. Kasus yang terjadi pada bayi Nyonya M adalah A. Alergi vaksin, B. Overdosis vaksin, C. Luka penyuntikan imunisasi, D. Bayi alergi alat suntik, atau E. Reaksi normal pada imunisasi BCG. Kasus yang terjadi pada bayi Nyonya M adalah jawabannya adalah E. Reaksi normal pada imunisasi BCG. Ada efek samping yaitu 2-6 minggu setelah imunisasi BCG, daerah bekas suntikan timbul bisul kecil atau papula yang semakin membesar dan terjadi ulcerasi 2-4 bulan. Akan sembuh perlahan dan timbul jaringan paru diameter 2-10 mm. Oke, lanjut ke soal keempat. Kekebalan yang didapat dengan cara memasukkan zat antibodi dinamakan dengan kekebalan A. Bawaan, B. Pasif didapat, C. Aktif didapat, D. Normal, atau E. Kekebalan alami. Kekebalan yang didapat dengan cara memasukkan zat antibodi dinamakan kekebalan B. Pasif didapat. Menurut Depkes RI 2009, ada terdapat kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif sendiri itu ada kekebalan aktif alamiah dan aktif buatan. Yang kekebalan pasif ada pasif alami dan kekebalan pasif buatan. Lanjut untuk soal kelima. Berikut ini yang bukan merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I yaitu A. Difteri, B. Tetanus neonatorum, C. Pertussis, D. Tuberkulosa, atau E. Disentri. Yang bukan merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I yaitu disentri. Untuk jawaban A, B, C, dan D itu merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Difteri merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Penularan melalui kontak fisik dan pernapasan. Gejalanya radang tenggorokan, demam ringan, dan hilang nafsu makan. Penyakit tetanus neonatorum disebabkan oleh Clostridium tetani.
penularan melalui kotoran yang masuk ke dalam luka yang dalam. Gejala kejang hebat, kaku leher atau otot rahang, kesulitan menelan dan menetek pada bayi itu menjadi sulit. Penyakit pertusis atau batuk rejan merupakan penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis yang penularannya melalui droplet atau batuk atau bersin. Gejalanya pilek, mata merah, bersin, demam, batuk ringan, dan lama-lama semakin parah. Penyakit tuberkulosa atau batuk darah disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Penularannya melalui pernapasan, bersin atau batuk. Gejalanya lemah badan, turun berat badan, demam, batuk terus-menerus, dan nyeri dada. Selanjutnya ada penyakit campak yang disebabkan oleh virus Mycovirus viridae measles yang penularannya bisa melalui udara, percikan ludah, bersin, atau batuk penderita. Gejalanya, penderita akan demam, bercak kemerahan, batuk, pilek, ruam pada muka, leher, menyebar ke seluruh tubuh. Komplikasinya bisa terjadi diare hebat, peradangan pada telinga, dan infeksi saluran pernapasan. Penyakit berikutnya, penyakit poliomyelitis yang disebabkan oleh virus polio tipe 1, 2, atau 3 yang penularannya melalui kotoran tinja yang terkontaminasi. Gejalanya demam, nyeri otot, kelumpuhan pada minggu pertama, dan bisa terjadi komplikasi yaitu kematian jika otot pernapasan terinfeksi tidak segera ditangani. Yang selanjutnya penyakit hepatitis B atau penyakit kuning yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang merusak hati. Penularannya melalui darah, suntikan tidak aman, transfusi darah, hubungan seks, dan bisa menular dari ibu ke bayi selama proses persalinan. Gejalanya, penderita akan lemah, mengalami gangguan perut, urin jadi kuning, kotoran jadi pucat, mata atau kulit berwarna kuning. Komplikasi yang terjadi akan terjadi pengerasan hati atau sirosis hati, bisa terjadi kanker hati atau hepatoseluler, dan atau kematian juga bisa. Yang selanjutnya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah penyakit Haemophilus influenza tipe B atau HIV yang disebabkan oleh bakteri yang dapat menginfeksi organ seperti meningitis, epiglottis, pneumonia, artritis, dan selulitis. Penularannya melalui droplet, melalui nasofaring, dan gejalanya yang meningitis, penderita bisa demam, kaku kuduk, kehilangan kesadaran. Sedangkan gejala pada paru-paru atau pneumonia, penderita akan demam, sesak, retraksi otot pernafasan juga. Berikutnya, penyakit HPV atau Human Papilloma Virus yang penyebabnya adalah virus yang menyerang kulit dan membran mukosa manusia dan hewan. Penularannya melalui hubungan kulit ke kulit. Gejalanya, penderita akan mengalami kutil, infeksi timbul lesi atau luka, dan CA cervix. Penyakit berikutnya, penyakit hepatitis A yang disebabkan oleh virus. Penularannya melalui kotoran atau tinja penderita, makanan, fekal, oral. Gejalanya, penderita akan mengalami kelelahan, mual muntah, nyeri perut atau rasa tidak nyaman terutama di hati, kehilangan nafsu makan, demam, nyeri otot, dan menguningnya kulit serta mata. Terdapat jadwal imunisasi. Yang pertama, imunisasi dasar untuk bayi 0 sampai 11 bulan. Yang kedua, imunisasi lanjutan pada usia batita atau bawah 3 tahun. Yang ketiga, imunisasi lanjutan pada usia sekolah. Dan yang keempat, imunisasi lanjutan tetanus toksoid atau TT. Pada imunisasi dasar untuk bayi 0 sampai 11 bulan ada imunisasi HB0 untuk bayi 0 sampai 7 hari, imunisasi BCG dan polio 1 untuk bayi 1 bulan, imunisasi DPT HB HIB1 dan polio 2 untuk bayi 2 bulan, imunisasi DPT HB HIB2 polio 3 untuk bayi 3 bulan, imunisasi DPT HB HIB3 polio 4 dan IPV pada bayi saat umur 4 bulan, dan imunisasi campak untuk bayi pada saat umur 9 bulan. Untuk jadwal imunisasi lanjutan batita, ada imunisasi lanjutan DPT HB HIB untuk batita umur 18 bulan, dan ada campak booster pada umur batita pada saat umur 24 bulan. Oke, selanjutnya ada jadwal imunisasi pada lanjutan usia sekolah atau yang biasa kita sebut BIAS. Imunisasi DT dan campak untuk kelas 1 SD, imunisasi TD untuk kelas 2 dan kelas 3 SD.
Dan ada jadwal lanjutan imunisasi tetanus toksoid atau TT mulai dari TT1 sampai TT5. Oke teman-teman, sekian belajar bareng kita kali ini. Semoga materi ini ataupun latihan soal-soal ini bermanfaat untuk kedepannya ya teman-teman. Semangat terus untuk belajar. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.